Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Durrahma, NPM 10120103, kelas C5 Manajemen, jurusan Manajemen di STIS Tembi Bandung Business School. Forecasting peramalan atau penjualan merupakan proses memperkirakan pendapatan masa mendatang dengan memprediksi jumlah produk yang akan dijual. Forecasting penjualan biasanya terdapat jangka waktunya antara lain minggu, bulan, kuartal, hingga tahun selanjutnya. Kemudian sebagai alat bantu untuk melakukan perencanaan yang efektif dan efisien. Forecasting penjualan dilakukan oleh bagian pemasaran, di mana dari hasil tersebut akan dijadikan sebagai informasi untuk aktivitas bisnis berikutnya. Berdasarkan data tersebut, nanti akan digunakan untuk memperkirakan jumlah permintaan pelanggan dan berkaitan langsung dengan ketepatan jumlah produk. Kemudian, forecasting sangat penting bagi keberlangsungan bisnis agar tidak kelebihan persediaan barang yang dapat mengakibatkan kerugian laba dalam usaha. Kemudian, manfaat dari forecasting penjualan. Dengan melakukan perkiraan penjualan, tentunya memiliki banyak manfaat, di antaranya dapat mengambil keputusan lebih baik untuk masa yang akan datang, dapat menjadi tolak ukur yang bisa digunakan untuk menilai tren yang akan berkembang di masa mendatang, adanya keseimbangan antara persediaan barang dengan ekspektasi pendapatan usaha, kemudian dapat mengkaji kebijakan bisnis yang berlaku di masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang, dan yang paling penting adalah sebagai langkah penyusunan bisnis sehingga dapat mencapai efektivitas rencana usaha. Pada forecasting penjualan terdapat dua metode, yang pertama adalah kuantitatif dan yang kedua adalah kualitatif. Pada metode kuantitatif, ada dua cara metode kuantitatif, yaitu deret waktu dan metode kausal atau sebab akibat. Deret waktu merupakan penghubung antara variabel dependen dengan waktu seperti minggu, bulan, atau tahunan dalam metode peramalannya. Kemudian pada metode kausal atau sebab akibat, yaitu berhubungan dengan keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lainnya. Sedangkan pada metode kualitatif, metode ini lebih subjektif dan lebih aktual sebab metode peramalan kualitatif ini dipengaruhi oleh emosi, intuisi, hingga pengalaman, hasilnya bisa berbeda. Teknik yang dapat kita lakukan adalah seperti wawancara, survei, atau melakukan FGD. Kemudian terdapat 3 metode dalam forecasting penjualan. Yang pertama, judgmental method atau non-statistical method. Yang kedua, statistical method yang terdiri dari dua cara, yaitu semi-average dan least square. Dan yang ketiga adalah specific purpose method. Tetapi pada materi kali ini kita akan menggunakan metode least square. Metode least square adalah salah satu metode forecasting statistical method dengan menggunakan kuadrat terkecil. Langkah untuk menentukan metode least square adalah menjumlahkan seluruh data Y dari periode yang diketahui, kemudian hasil penjumlahan seluruh data pada periode yang diketahui dibagi dengan banyaknya anggota data. Hasil pada langkah tersebut dinyatakan sebagai nilai A, kemudian menentukan nilai X sebagai periode tahun dasar. Jika kelompok data ganjil, maka tahun dasar dimulai dari 0. Sedangkan jika kelompok data genap, maka tahun dasar kurang lebih ditambahkan 2, jumlah seluruh nilai X harus sama dengan 0. Kemudian kalikan data penjualan Y dengan nilai X sebagai nilai tahun dasar. Kemudian jumlahkan hasil perkalian tersebut. Kuadratkan nilai X, kemudian jumlahkan. Hasil penjumlahan pada langkah 5 dibagi dengan hasil penjumlahan pada langkah 6 ditetapkan sebagai nilai B. Dan yang terakhir adalah memasukkan nilai A dan B ke persamaan Y sama dengan A plus BX. Untuk lebih memahami metode least square, kita mempunyai contoh soal sebagai berikut. Sebuah perusahaan Sakura Food yang bergerak di bidang penjualan saus tomat menyajikan data penjualan sebagai berikut. Kita ketahui dari tahun 2016 sampai 2020 dengan penjumlahan seperti yang ada di gambar. Kemudian ditanyakan, taksirlah penjualan saus tomat pada tahun 2021 dengan menggunakan metode least square. Langkah yang pertama adalah menjumlahkan seluruh data Y. Dapat kita ketahui bahwa data Y dari tahun 2016 sampai 2020 jumlah seluruhnya adalah 1.940.000. Langkah kedua adalah menentukan nilai X sebagai periode tahun dasar. Jika kelompok data ganjil pada tahun dasar dimulai dari 0.
Dapat kita ketahui data tersebut dimulai dari tahun 2016 sampai 2020. Artinya data tersebut adalah ganjil, yaitu selama 5 tahun. Selanjutnya kita akan membagi dua data 5 tahun tersebut hingga kita dapatkan nilai X berada pada tahun 2018 atau berada pada tengah-tengah data, lalu kita beri nilai 0. Kemudian pada tahun 2017, mengapa nilai X-nya adalah -1? Karena dari tahun 2018 ke 2017 telah mundur 1 tahun. Jadi kita beri nilai X adalah -1, kemudian pada tahun 2016 -2 karena dari 2018 ke 2016 adalah mundur 2 tahun. Begitu juga pada tahun 2019 nilai X-nya adalah 1 karena 2018 ke 2019 bertambah 1 tahun, kemudian dari 2018 ke 2020 tambah 2 tahun, jadi nilai X-nya adalah 2. Langkah ketiga adalah mengalihkan nilai X dengan nilai Y, yaitu 350 dikali -2 hasilnya -700.000. 350 dikali -1 hasilnya -350.000, begitupun seterusnya, sehingga kita dapat mengetahui jumlah seluruhnya adalah 250.000. Langkah keempat adalah mengkuadratkan nilai X. Pada tabel tersebut diketahui nilai X pada tahun 2010 adalah -2, jadi jika dikuadratkan -2 dikali -2 yaitu 4, kemudian -1 dikali -1 yaitu 1. Begitupun seterusnya sampai didapatkan hasil jumlahnya adalah 10. Langkah selanjutnya adalah menaksir penjualan pada tahun 2021 dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Seperti kita ketahui, untuk mencari A adalah sigma Y dibagi N atau jumlah Y dibagi banyaknya data. Kemudian untuk mencari B, rumusnya adalah sigma XY dibagi X pangkat 2 atau jumlah XY dibagi X pangkat 2. Dari tabel yang telah kita hitung tadi didapatkan bahwa jumlah Y adalah 1.940.000 dibagi dengan jumlah banyaknya data atau banyaknya tahun yaitu 5, hasilnya adalah 388.000. Kemudian jumlah XY adalah 250.000 dibagi dengan X pangkat 2 atau jumlah X pangkat 2 yaitu 10, hasilnya adalah 25.000. Setelah itu kita masukkan nilai tadi ke dalam rumus Y sama dengan A plus BX, yaitu Y sama dengan 388.000 plus 25.000 X. Kemudian kita akan menaksir penjualan saus tomat pada tahun 2021. Y pada tahun 2021 sama dengan 388.000 plus 25.000 dikali 3. Mengapa X-nya diganti menjadi 3? Karena jika kita melihat tabel pada tahun 2020 nilai X-nya adalah 2. Dari tahun 2020 ke 2021 adalah bertambah 1 tahun, jadi 2 plus 1 adalah 3. Langkah terakhir adalah menjumlahkan data tersebut. 388.000 plus 25.000 dikali 3 hasilnya adalah 463.000. Jadi taksiran penjualan pada tahun 2021 adalah 463.000 ton.